Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Pada saat yang hampir bersamaan, Rizal menunggui Astrid di boxnya dengan gelisah. Yuda dan Ita sedang makan malam, dan dia menggantikan Ita menjaga Astrid. Sejak beberapa hari itu, Rizal merasa kegembiraannya menyurut. Sejak dia bercakap-cakap dengan Delia. Dia tidak tahu mengapa. Terasa ada kabut suram menghalangi matanya melihat ke hari esoknya. Dia merasa seperti berdiri di awang-awang. Tidak ada sesuatu pun yang dapat digapai, tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan sebagai tumpuan ataupun sesuatu yang akan dituju. Dia tidak dapat melihat apa-apa. Semua yang ada di sekitarnya kosong belaka. Makanlah, Sa, biar Astrid kutunggui. Suara Ita membuat Rizal cepat-cepat mengusir semua bayangan jelek di kepalanya. Tanpa berkata sesuatu pun, Rizal berdiri dan berjalan ke ruang makan. Ita memandangi adiknya hingga lenyap di balik pintu. Kemurungan Rizal sejak beberapa hari itu tak lepas dari perhatiannya. Ita sibuk berpikir-pikir, mencari sebab kemurungan Rizal. Barangkali soal pekerjaan. Hanya itu saja yang terasa masuk akal bagi Ita. Dan itu pun seharusnya tidak perlu dirisaukan benar. Sebab nampaknya Pak Willy bersungguh-sungguh akan membantu Rizal. Atau barangkali Rizal butuh uang. Di mana saja dan siapa saja, anak muda selalu membutuhkan banyak uang. Ita teringat. Sudah sebulan lebih Rizal tidak pulang ke rumah orang tua mereka di Temanggung. Tentu Rizal butuh uang untuk suatu keperluan yang sangat penting. Pikir Ita memutuskan. Ita tahu watak adiknya. Sejak sekolahnya selesai, Rizal tidak pernah lagi minta uang kepada orang tuanya. Malu katanya. Untung ibu mereka penuh pengertian. Tiap kali Rizal pulang ke Temanggung, tanpa berkata apa-apa, ibu Rizal menyelipkan sejumlah uang ke dalam tas anaknya tercinta. Rizal pun tidak pernah menyebut-nyebut soal uang selipan itu, tapi setiap kali pula bertambah ukiran rasa terima kasih dan cinta di dalam hatinya kepada ibunya. Maka semakin tebal tekad untuk kelak membalas jasa ibunya dengan pengabdian di hari tua. Rizal makan dengan lambat. Dengan suasana hati seperti itu, dia betul-betul bersyukur dibiarkan makan sendirian. Sungguh tak enak rasanya kalau setiap kali terpaksa diingatkan orang pada nasinya. Rizal mengangkat kepalanya sedikit ketika dengan sudut mata dilihatnya Ita duduk di depannya. Sal, aku masih menyimpan sisa uang belanja sedikit. Nih, pakailah, mungkin kau membutuhkannya, kata Ita perlahan. Rizal memandang wajah kakaknya, kemudian kepada 3 lembar puluhan ribu yang disodorkan Ita. Tapi aku tidak butuh uang, Mbak. Simpan sajalah, buat beli susu Astrid lebih baik, katanya dengan rasa terima kasih atas perhatian Ita. Untuk itu sudah ada sendiri. Sudahlah. Pakailah untuk bersenang-senang, kata Ita keras kepala. Sekali lagi Rizal menatap wajah kakaknya, kemudian tersenyum dengan perasaan geli bercampur duka. Mbak Ita mengira aku murung karena kekurangan uang, pikirnya. Mas Yuda tahu? Rizal masih mencoba menawar. Dia tahu betul,
Yudalah yang mencari tiap sen uang di rumah itu. Dia tidak mau memakai uang itu tanpa sepengetahuan Yuda. Tahu, ayolah, rewel betul kok ini. Sepertinya aku dan Mas Yuda bukan kakakmu saja. Aku tahu pikiranmu. Tapi kau tentunya tahu, aku tidak pernah berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan Mas Yuda. Baiklah, terima kasih. Akhirnya Rizal mengalah. Ita tersenyum dengan lega. Kok kayaknya gak pernah main keluar sih? Apa teman-temanmu tidak ada lagi yang tinggal di sini? Tanya Ita kemudian. Ada juga beberapa. Kapan-kapan deh aku tengok, jawab Rizal sambil memasukkan suapannya yang terakhir. Pergilah keluar, jangan berkurung di rumah melulu. Kau toh tidak bercita-cita jadi babysitter Astrid, kata Ita sambil melangkah meninggalkan adiknya. Rizal mengambil sepotong pepaya dan memakannya hanya dengan 2 kali suap. Dengan cepat berkelebatlah bayangan wajah Nanin, teman sekelasnya waktu masih di SMA dulu. Rizal menjalani SMA-nya di Jogja sebelum akhirnya diboyong Om Hasimi ke Malaysia. Mereka bertemu beberapa minggu yang lalu di sebuah toko buku. Rizal hampir-hampir tidak dapat mengenali Nanin lagi. Nanin yang sewaktu SMA begitu sederhana dan berpakaian seenaknya sendiri, telah berubah menjadi gadis dewasa yang cantik jelita, luwes bicara maupun penampilannya. Nanin sendiri tidak pernah sedikit pun melupakan Rizal yang sudah diincarnya sejak SMA. Mereka berkabar dengan ramai, bergurau, dan saling menceritakan pengalaman hidupnya masing-masing setelah berpisah selama 5 tahun. Nanin mengundang Rizal ke rumahnya, mengajaknya makan siang bersama, dan melayani Rizal dengan penuh keistimewaan. Setelah pertemuan itu, ada 3-4 kali lagi Rizal mengunjungi Nanin untuk sekadar ngobrol maupun makan sate di Rahayu. Ada beberapa orang lagi kawan SMA yang ditemui Rizal bersama Nanin, tetapi Rizal merasa paling akrab hanya dengan Nanin. Sekarang Ita menyuruhnya main keluar. Maka tidak ada lain yang melintas di kepalanya selain rumah Nanin. Barangkali Mbak Ita benar, pikirnya. Aku tidak boleh terus-menerus mengurung diriku dalam rumah. Lagi pula aku membutuhkan kawan ngobrol untuk melupakan kekosongan hatiku. Ya, orang tidak boleh menghancurkan dirinya sendiri, bukan? 1 jam kemudian, Rizal sudah berdiri di depan pintu rumah Nanin. Nanin sendiri yang keluar beberapa saat setelah bel dipencetnya. Hai Sal, kukira sudah gak ingat jalan ke sini lagi, serunya gembira. Rizal tersenyum. Lama sekali kok gak datang? Ayo masuk. Nanin membuka pintu lebar-lebar. Rasanya baru 2 minggu yang lalu aku kesini. Lagi sibuk kelihatannya ya? Ya, sedikit. Kebetulan kau datang. Aku butuh bantuan. Tunggu sebentar ya, aku ganti dulu. Tanpa sadar mata Rizal menyusuri bahu dan leher Nanin yang putih. Saat itu Nanin hanya mengenakan daster rumah dengan potongan terbuka di bagian atas. Dengan muka terasa panas, Rizal cepat-cepat meraih majalah dari bawah meja ketika menyadari Nanin mengikuti arah pandangan matanya. Ketika muncul lagi di kamar tamu, Nanin telah mengganti dasternya dengan gaun longgar berlengan panjang yang manis. Di lengan kirinya terkepit sebuah buku tebal bersampul beludru. Sa, kau pintar melukis kan? Tolong deh kasih lukisan diary ini. Kado ulang tahun buat seorang teman baik. Nanin mengulurkan diary bersampul beludru yang dibawanya. Taruhan leher. Temanmu ini pasti wanita.
Kok tahu? Nanin menatap Rizal dan untuk kesekian kalinya dia mengakui bahwa Rizal memang benar-benar tampan. Keseluruhan dirinya memberi kesan kelelakian yang utuh dan kuat. Tidak seperti Rudi yang kasar dan kaku, tapi juga jauh dari Dimas yang hampir-hampir banci. Nanin mempunyai sejumlah besar teman laki-laki dari segala macam tipe dan watak. Tapi ketika dibandingkannya dengan Rizal, semuanya tampak kecil dan remeh. Nanin bertekad dan merasa yakin bahwa dia akan bisa memiliki Rizal, bagaimanapun caranya. Yang suka menulisi diary biasanya hanya wanita. Dan di seluruh dunia, isinya selalu hampir sama. Paling-paling tentang si Anu yang begitu ganteng. Ketika kencan dengan si Anu, cemburu waktu melihat si dia bicara akrab dengan gadis lain, serasa naik surga waktu dia ngirim bunga, dan seterusnya. Nin, aku jadi kepengen lihat diarymu. Sudah berapa kali namaku kau tulis di sana? Ngaco sekali bicaramu. Kau kira kau cukup menarik untuk masuk diaryku? Nanin tertawa. Dengan sadar dan sengaja dicubitnya lengan Rizal keras-keras. Rizal meringis, lalu dengan perlahan melepas jari Nanin yang masih menempel di lengannya. Di Malaysia, semua wanita mengatakan aku menarik. Dari bayi perempuan yang baru lahir sampai nenek-nenek umur 100 tahun. Percaya tidak? Rizal tertawa geli melihat mata Nanin membeliak lebar. Sudah, mana cat airnya? Nanin tersenyum menggeleng. Aku gak punya cat air, jawabnya tanpa perlu merasa malu. Jadi aku kau suruh gambar pakai apa? Aku pikir kau masih punya sisa cat di rumahmu. Ada, cuma jenisnya lain. Cat tembok. Mau? Rizal menggaruk lehernya yang dirambati semut. Repot kalau semua orang seperti Konin, gerutunya tanpa berhasil memperdengarkan nada marah. Nanin memang pandai membuat orang betah tinggal bersamanya. Ada-ada saja cerita atau perbuatannya yang memikat perhatian orang dan membuat orang lupa waktu yang telah bergeser. Untuk sejenak, Rizal berhasil melupakan keresahan yang mengganggunya. Sal, ada film bagus di Presiden. Nonton yuk. Kata Nanin setelah beberapa saat membuka-buka koran, menengok iklan film bioskop. Apa judulnya? The Other Side of Midnight. Bagus loh, aku udah baca novelnya. Tapi sekarang sudah jam 8:30. Terlalu malam kalau nonton putaran terakhir. Aku sih gak apa, tapi kok gak enak sama ibumu. Gimana kalau besok saja? Besok? Nanin berpikir-pikir. Rizal tersenyum. Besok kan malam minggu. Bisa digebukin orang aku nanti. Bukan itu, Sal, sahut Nanin cepat. Berapa kali sudah kukatakan padamu, aku tidak punya pacar. Soalnya besok malam ada sepupuku yang tunangan. Kami sekeluarga harus datang. Gimana kalau malam Senin saja? Boleh? Jadi aku yang jemput kau malam Senin jam 7. Nanin tersenyum dan lega. Sialan dengan sepupu yang tunangan, pikirnya geli. Sepupunya ada 4 orang dan semuanya sudah menikah. Rudi memesan seuntai kalung permata berlian untuknya dan besok malam mereka berjanji akan mengambilnya. Itulah soalnya. Jam 10 lebih beberapa menit, Rizal minta diri. Nanin mengantarnya sampai pintu pagar dengan segudang kata-kata permohonan agar Rizal jangan segan-segan datang lagi ke rumahnya. Rizal tersenyum saja dan berjanji untuk tidak melupakan pesan Nanin. Beberapa saat kemudian ketika Rizal membaringkan tubuhnya di kamar,
Angan-angannya kembali mengembara tak terkendali. Segala keriangan bersama Nanin sedikit demi sedikit mengabur, tak lagi meninggalkan bekas. Nanin memang cantik dan menarik. Tetapi semua itu tidak menjadikan Rizal merasa tergetar. Dia hanya merasa senang dan ringan, tapi tidak merasakan sentuhan hati yang dalam, seperti bila dia bersama dengan Delia. Tapi dia sudah punya calon serius, pikir Rizal dengan hati rawan. Ya, kalau saja aku datang beberapa saat lebih awal, barangkali masih ada kesempatan untuk memiliki dia. Rizal semakin mengawang. Tetapi, apakah memang betul tidak ada kesempatan lagi bagiku? Delia masih ragu-ragu dengan calon pilihannya. Mengapa kesempatan ini tidak kupergunakan untuk mendekatinya? Merebut istri orang memang salah. Tapi memikat gadis yang baru dalam tahap berpacaran, rasanya dapatlah dimaafkan. Ayo Sal, mengapa kau jadi pengecut begitu? Rizal memukul keningnya dengan marah. Kekecewaan membuat pikiran gilanya merajalela. Dengan benci ditutupnya kepalanya dengan bantal dan mencoba tidur. Minggu pagi itu Delia pergi ke rumah Tris. Sudah lama juga mereka tidak bertemu, yakni sejak masing-masing menduduki tempat yang berbeda di universitas. Tris mengambil jurusan matematika, sementara Delia lebih menyukai hal-hal yang berhubungan dengan psikologi. Selain melepaskan rasa kangen, sesungguhnya Delia hanya ingin merintang-rintang waktu sampai siang hari, melupakan kegelisahannya dalam menunggu kedatangan Rahmat. Kapan berangkat, Tris? Tanya Delia tentang rencana Tris ke Amerika mengikuti program AFS. Saat itu mereka sedang duduk di tempat tidur Tris sambil menikmati musik waltz Johann Strauss. Akhir Juni atau barangkali ya Juli deh. Kuliahmu kau tinggal? Terpaksa, toh cuma setahun. Kesempatan Del, lihat-lihat negaranya presiden bintang film koboi. Dengan biaya sendiri, belum tentu kita bisa ke sana loh. Iya dong. Baru mau ke Singapura saja harus nabung dulu 5 tahun. Berapa yang ikut AFS dari Jogja? Digabung dengan Jateng semua ada 5 orang. Aku sendiri ceweknya. Jangan lupa Tris, cari pengalaman kencan dengan pemuda sana. Aku dengar kebanyakan orang Amerika punya kepribadian yang menyenangkan. Masmu yang di sini, boleh deh kau titipkan aku dulu? Apa dia mau jalan denganmu? Jangan menghina ya. Kau kira kau sendirian yang punya daya tarik? Coba kulitmu gak putih. Aku gak berani nanggung Masmu pernah mikir mau kesini. Tapi hidungku masih lebih ramah daripada hidungmu, Del. Dan matamu sesipit itu. Dibubui eyeshadow setebal apapun tetap saja gak kelihatan. Mereka tertawa. Tuhan memang adil. Yang tidak berkulit kuning langsat, bibir, mata dan dagunya cantik. Yang tinggi berambut ikal dan berkulit seperti porselin Cina, matanya sipit. Jam 10:30 Delia memaksa diri pulang, meskipun Tris mati-matian menahannya. Rayuan Tris tentang sepiring sate Pak Kromo tidak memberi hasil. Padahal biasanya hati Delia akan melunak bila Tris menawarinya sate. Aku ada janji, lain kali saja deh, kata Delia sungguh-sungguh. Oh ya? Tris menyipitkan matanya. Hasilnya, mata sipit itu jadi seperti terpejam sama sekali. Tampaknya serius betul nih. Tapi begitu lebih baik. Sudah waktunya
Kau memikirkan sebuah asbak di meja tamu muda? Delia tersenyum. Barangkali, katanya. Tapi kau tahu, aku tak suka laki-laki perokok. Tris mengibaskan tangannya ke udara. Pokoknya kau wajib mengenalkannya padaku, secepat mungkin. Delia tersenyum kecut. Siapa yang akan dikenalkannya? Rahmat terang tidak. Rizal? Delia mengutuki dirinya yang masih saja memikirkan pemuda itu. Delia malu pada dirinya sendiri, merasa telah mengarang cerita kosong pada Tris. Tak ada siapa-siapa. Dia tak mempunyai dan tak perlu menyediakan sebuah asbak di meja tamunya. Entah sampai kapan. Dengan hati kosong, Delia meninggalkan rumah Tris. Tiba-tiba, dia merasa begitu sendiri. Tiba-tiba, dia merasa begitu sepi. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.